Suami lakukan KDRT istri hingga meninggal divonis 14 tahun penjara. Beredar isu aksi penutupan akses tambang ternyata hoaks. Romahur Muzi usulkan kompensasi kepada caleg yang tidak terpilih. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, santer beredar isu terkait aksi penutupan tambang oleh warga Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang ternyata hoaks. Pihak desa menegaskan warga sampai saat ini belum melancarkan aksi apapun dan hanya menyuarakan keluhannya ke pihak pemerintah desa. Pemerintah desa Sidomulyo menepis isu yang beredar terkait aksi penutupan jalan akses tambang yang akan dilancarkan warganya, di mana sampai saat ini tidak ada aksi apapun. Terlebih jika aksi tersebut benar dilakukan, pemerintah desa akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari warga. Nur Khosin selaku Kepala Desa Sidomulyo mengaku, hingga saat ini warga hanya menyuarakan lewat pemerintah desa. Ia juga mengatakan telah memanggil pihak tambang, namun belum ada itikat baik dari mereka. Nur Khosin menduga isu ini dipolitisi dan dikhawatirkan jika sudah menyebar hanya akan menjadi kepentingan pribadi seseorang. Iya pasti. Ini pun warga kan ya, kalau secara individu ya nggak berani ngomong, mas. Tapi secara tuh ya ngomong. Ini lama kelamaan memang berlanjut seperti ini kan ya keren ini. Awal saya jabat sudah, mas. Saya pinginnya ada koordinasi yang baik, tapi terkait masalah memberikan kesejahteraan ke warganya ya belum muncul, belum kelihatan. Yang di Dosari itu sifatnya ada portal, mas ya. Portal ini kan ditarik sama warga. Nah ini untuk membangun masjid hanya satu dua, jadi bukan secara menyeluruh warga Sidomulyo seperti itu. Sedangkan kapan harus ada perdes, harus ada perubahan portal yang sifatnya bisa menguntungkan ke pemda seperti itu, pro kontra. Sementara saat dihubungi lewat ponselnya dari pihak Polsek Sedan melalui Kapolsek Sedan AKP Harim, mengatakan setelah adanya laporan, ia dan jajarannya langsung turun ke lokasi. Pihaknya memastikan bahwa di lokasi tidak ada aksi sama sekali. Diberitakan sebelumnya warga Sidomulyo mengeluhkan keberadaan 3 tambang di tempat mereka. Tambang-tambang tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber mata air hingga tanaman petani tertutup debu. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, MT terdakwa kasus penganiayaan istrinya sendiri di Kecamatan Margoyoso Pati telah resmi mendekam di jeruji besi dengan divonis 14 tahun penjara. Aksi keji MT yang menganiaya istrinya sendiri MD 14 Mei lalu diganjar hukuman 14 tahun penjara. Aksi keji yang dilakukan pada Sabtu malam 14 Mei lalu bermula saat MT meminum arak bersama 2 rekannya sebanyak 2 botol besar. Setelah pulang, dirinya mendapati istrinya atau MD tengah tertidur bersama anaknya. Dikarenakan popok anaknya terisi penuh, MT mengajak MD untuk membeli popok pada Minggu 14 Mei sekira pukul 2 dini hari. Dalam kondisi mabuk, MT terlihat cekcok dengan MD di atas kendaraan bermotor. MT kemudian membelokkan kendaraannya ke lapangan sebelah barat MTSN 2 Pati di Dukuh Sumber Desa Sonian, Kecamatan Margoyoso. Pertengkaran pun masih berlanjut hingga kemudian MT menuduh MD berselingkuh. MD yang tidak terima balik menuduh MT berselingkuh. MT yang tidak terima menganiaya MD hingga tergeletak tak berdaya. MT lalu membopong istrinya ke atas motor dan membawa pulang ke rumah kakaknya. Pada tanggal 15 Mei pagi, ketika dibawa ke rumah sakit pukul 11 siang, korban dinyatakan meninggal dunia dan lanjut dimakamkan. Ketika dibawa ke rumah,
MT berdalih kepada keluarga bahwa MD meninggal lantaran jatuh dari motor. Pihak keluarga yang merasa terdapat kejanggalan pada 16 Mei memutuskan untuk membongkar makam dan melakukan autopsi. Dari Dokes Polda Jateng membenarkan bahwa di tubuh korban terdapat luka lebam bekas pukulan. Aris Dwi Hartoyo selaku Humas Pengadilan Negeri Pati menuturkan kasus terdakwa MT dengan nomor perkara 163 telah diketok palu pada Selasa 24 Oktober lalu dan dinyatakan bersalah tindak pidana pasal 44 ayat 3 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa Mustain dinyatakan bersalah, kemudian dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pihaknya menambahkan, pertimbangan hukuman penjara selama 14 tahun telah dipertimbangkan, sekaligus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa juga telah mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, batasan presentase rancangan peraturan daerah Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan TJSLP atau CSR masih belum final. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Pati menyebut batasan tersebut perlu didialogkan secara cermat sehingga tidak membebani perusahaan. Penetapan batas presentase Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan TJSLP atau CSR masih terus bergulir. Berangkat dari tanggapan pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang menuturkan batasan presentase bisa menurunkan investasi. Terkait hal tersebut, Kepala DPMPTSP Pati Rioso mengungkapkan perlu adanya pencermatan yang arif oleh bagian yang mendapat tugas oleh penjabat Bupati Pati untuk menggodok TJSLP atau CSR. Hal ini dikarenakan para investor maupun perusahaan mempertimbangkan beragam aspek seperti tata ruang, sosial, hingga kemudahan dalam berusaha. Terlebih lagi investasi di Kabupaten Pati saat ini tumbuh berkembang dan sedang bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Pemerintah dalam hal pemerintah daerah dengan para investor, ya supaya tidak memberatkan tapi memang ada CSR kan. Apakah menurunkan investasi? Ya, kalau kita dengan beban yang semula itu mereka itu melaksanakan CSR itu dengan kegiatannya masing-masing ternyata sudah dilakukan dan itu juga sudah memberikan dampak yang sangat positif walaupun tidak sampai 2% misalnya ini ya. Kemudian kita paksakan 2% dan itu menjadi beban walaupun dari keuntungan ya perlu kearifan. Besar harapannya kajian terkait batasan presentase dapat terus berjalan sehingga menemukan titik temu kesepakatan sehingga dapat lahir keputusan arif yang memperhatikan kemampuan dari tiap perusahaan. Apalagi perusahaan yang telah mengalokasikan dana untuk TJSLP atau CSR meski belum sesuai dengan batasan 2%, namun kebermanfaatannya telah dirasakan masyarakat penerima. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi saat berkunjung ke Sarang Rembang mengingatkan calon legislatif tidak boleh membahas pemilihan kepala daerah, namun fokus kepada pemilihan legislatif. Ia juga mengusulkan jika nantinya ada caleg yang tidak terpilih bisa mendapatkan kompensasi. Berkunjung ke Ponpes Al-Anwar 2 Sarang Rembang, Roma Hurmuzi atau Gus Romi disambut para santri dengan pengasuh Ponpes Al-Anwar 1 dan Al-Anwar 2, yakni Kiai Haji Muhammad Najib Maimun serta Kiai Haji Ubab Maimun. Saat memberikan sambutannya, Gus Romi menegaskan terkait pilkada, nantinya para caleg tidak boleh mendiskusikan dan terlibat terlalu dalam. Para caleg diminta tetap fokus di pileg mendatang. Lebih lanjut, Gus Romi menjelaskan nantinya ia akan mengusulkan mekanisme kompensasi kepada para caleg yang tidak terpilih, agar nantinya mereka semangat dan all out dalam kompetisi pemilihan. Dijaga kondusivitasnya, jangan sampai karena masih suara terbanyak, terus kemudian terjadi justru persaingan antar sesama caleg. Karenanya saya minta tadi kepada Ketua DPC untuk membuat mekanisme kompensasi. Apabila ada caleg-caleg tertentu yang tidak terpilih, ya harus ada kompensasi sedemikian rupa agar mereka tetap semangat nanti ketika tidak terpilih. Saya kira itu. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. KPU Grobogan mulai menerima logistik pemilu 2024 berupa bilik suara dan kotak suara. Kedatangan logistik tersebut langsung ditempatkan di gudang yang sudah disediakan. KPU Grobogan mulai menerima logistik pemilu 2024 Selasa siang. Jenis logistik pemilu yang sudah masuk gudang KPU di Putat, Kecamatan Purwodadi, yakni bilik suara dan kotak suara. Ketua KPU Grobogan saat menerima logistik pemilu Agung Sutopo mengatakan, untuk kotak suara sampai di gudang KPU menggunakan 3 truk. Truk pertama yang dibongkar memuat 2.225 kotak suara, disusul 2 truk berikutnya masing-masing sebanyak 2.685 dan 2.500 kotak suara dengan total keseluruhan terdapat 7.410 kotak suara. Sebelum datangnya kotak suara, KPU Grobogan sudah menerima 18.628 bilik suara untuk 4.657 TPS. Untuk kebutuhan kotak suara adalah 23.285 ditambah 38 kotak suara sehingga total butuh 23.323 kotak suara untuk pemilu 2024 di Grobogan. Logistik lainnya, kata Agung, yakni alat coblos dan alat tulis yang digunakan saat pemungutan suara di TPS. Sementara untuk surat suara masih menunggu ditetapkan daftar calon tetap atau DCT.
Saat ini KPU Grobogan masih dalam proses pencermatan daftar bakal calon legislatif yang sebelumnya sudah ditetapkan di daftar calon sementara atau DCS. Nantinya setelah pencermatan, baru DCT ditetapkan pada 3 November dan diumumkan 4 November 2023. Ini ditaruh di gudang ya. Kebetulan kita sewa gudang ini, gudang untuk pra pemilu, untuk barang-barang yang sudah datang, dan juga nanti pasca pemilu kita gunakan juga. Ini kita sewa 22 bulan lah sekitar itu. Pak, untuk surat suara, kotak surat suara sendiri Pak, keseluruhan berapa Pak? Keseluruhan 23.367 sekitar itu angkanya. Terus saat ini Pak, sudah datang berapa Pak? Ini yang truk pertama 2.225. Nanti nunggu yang lain, masing-masing truk kan volumenya lain-lain, jadi kita nunggu surat jalannya. Ada berapa armada Pak? Untuk hari ini jadwal 3 armada yang dikirim. Berapa hari Pak pengantaran kotak surat suara ini Pak? Ini belum tahu ya, jadi besok apalagi kita nunggu informasi dari provinsi, karena untuk pengadaan ini kan dari provinsi. Nantinya setelah surat suara tercetak keseluruhan, akan dilakukan pelipatan surat suara untuk dimasukkan ke amplop yang sudah disegel. Kemudian semua logistik baik bilik suara, kotak suara, surat suara, dan kelengkapan lainnya akan dikirim ke kecamatan. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, menyambut musim tanam satu tanaman padi, ratusan petani di Grobogan, Jawa Tengah menggelar tradisi wiwitan masal. Usai ritual doa yang dibacakan tokoh agama, petani kemudian menikmati makan bersama nasi ingkung. Tradisi wiwitan digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dimulainya musim tanam padi setelah kemarau.
Ratusan petani di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menggelar tradisi wiwitan di jalan area persawahan sepanjang 300 meter. Usai ritual doa yang dibacakan tokoh agama, petani kemudian menikmati makan nasi ingkung bersama. Tradisi wiwitan sudah digelar petani secara turun-temurun sebagai bentuk kegembiraan dimulainya musim tanam pertama dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dimulainya musim tanam padi. Tradisi wiwitan digelar secara massal karena pada musim tanam padi ini dilakukan secara serentak di 15.000 hektar sawah yang menggunakan sistem irigasi dari air waduk Kedung Ombo. Kan sebelum tanam padi atau menjelang tanam padi dimulai. Berarti untuk menyambut musim tanam padi, Pak ya? Untuk menyambut musim tanam padi yang pertama biasanya gitu, Mas. Kalau untuk tradisi wiwit ini dilaksanakan sudah turun-temurun, Pak? Sudah turun-temurun dari mulai nenek moyang kita sudah mulai tanam ya mulai kita wiwit dulu. Nanti setelah panen mulai juga wiwit muter lagi, metik untuk supaya panen yang dihasilkan tuh bagus dan berkah. Ya, ini merupakan bentuk berdoa di mana memulai tanam di MT1 yang pada prinsipnya bahwa semua petani berharap di MT1 ini tanamannya bagus, hasilnya bagus, harganya bagus, dan tentunya akan menambah pendapatan di petani. Dulu sudah ada tapi kita munculkan lagi. Apakah tradisi wiwitan ini juga terkait dengan adanya cuaca El Nino yang panas seperti ini, harapannya segera hujan atau gimana? Ya, harapannya bahwa dengan tradisi doa bersama wiwitan ini ya diberikan kelancaran bagi petani untuk penanaman padinya dan hasilnya nanti. Petani berharap di musim tanam pertama mereka diberikan keberkahan dan dijauhkan dari serangan hama dan menghasilkan panen padi yang melimpah. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pada umumnya lumpia adalah camilan yang berisi rebung, telur, daging ayam, atau udang. Namun di sebuah outlet kuliner di Kabupaten Kendal, ikan bandeng disulap dan diolah menjadi isian lumpia yang lezat dan kaya manfaat. Penasaran bagaimana rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Ikan bandeng merupakan salah satu bahan makanan yang mudah dijumpai. Selain rasanya yang enak, ikan bandeng juga memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Omega 3 yang ada dalam ikan bandeng dipercaya mampu menurunkan asam lemak sehingga mencegah penyakit seperti penggumpalan darah, serangan jantung, dan kolesterol. Ikan bandeng juga disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena mengandung protein tinggi yang baik bagi janin. Di tangan Sadia atau yang lebih dikenal dengan Mbak Dia, ikan bandeng yang kaya akan manfaat tersebut diolah menjadi isian lumpia yang nikmat dan lezat. Sejak tahun 2010, ia memang gemar berinovasi dengan olahan ikan bandeng dan hingga saat ini telah membuat sekitar 40 olahan ikan bandeng. Salah satu olahan ikan bandeng yang menjadi produk unggulannya diberi nama lumpia bandeng Mbak Dia, yang dibanderol dengan harga Rp70.000 per kotak dan berisi 5 lumpia. Ketika penjualan ramai, lumpia bandeng Mbak Dia dapat meraih omset hingga Rp3 juta per harinya. Lumpia bandeng miliknya dapat dijumpai di beberapa outlet daerah lainnya seperti Jakarta, Bandung, hingga rest area. Di sini pakainya bandeng, itu bedanya. Dia lebih spesial, lebih gurih. Itu khasnya sini Kendal. Kalau harganya gimana, Bu? Kalau harganya kita bersaing, Mas. Kalau di tempat lain kan varian, ya kita juga ada varian. Istilahnya ada yang 10.000, ada yang 14.000. Tergantung, kadang-kadang kan orang mau yang pakai hanya bandeng seperti ini, yang spesial kan pakai telur, pakai bandeng. Itulah. Ada juga yang misalnya mau pakai tambahan, pakai rajungan atau pakai cumi gitu, biasanya harganya lebih mahal lagi. Kalau yang spesial kita ya ini pakai bandeng itu. Kalau jualnya kemana aja, Bu, selama ini, Bu? Kalau saya jualnya di outlet sini, outlet sendiri, dan juga tempat temen yang di Weleri ada. Terus kita juga pemasaran sampai ke Jakarta, Bandung, di rest area juga ada. Ini bisa oleh-oleh di Kabupaten Kendal. Kebetulan saya ini mau ke Pekalongan,
ada teman yang di sana korban kebanjiran, saya mau kasihkan bandeng apa namanya rupiah bandeng ini ke mereka. Kalau rasanya gimana Pak? Rasanya itu saya sering mencoba di sini ya, rasanya itu gurih gitu, beda dengan bandeng-bandeng yang ada. Makanya saya, karena ini satu-satunya di Kendal, makanya saya sering kesini untuk membeli. Kalau harganya Pak? Harganya terjangkau, di normal seperti yang lainnya juga. Hanya memang karena sedikit lebih tinggi dari yang lain karena memang ini khusus bandeng. Lumpia bandeng yang berbahan rebung, daging ayam, ikan bandeng, telur, bawang, minyak goreng, dan rempah pilihan telah banyak digandrungi pecinta kuliner tanah air. Karena selain harganya yang terjangkau, juga dapat bertahan lama, yakni sekitar 2 hari pada suhu ruangan, vakum 1 minggu, dan di dalam lemari pendingin dapat bertahan hingga 1 bulan, sehingga cocok menjadi buah tangan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. MT terdakwa kasus penganiayaan istrinya sendiri di Kecamatan Margoyo Sopati telah resmi mendekam jeruji besi dengan vonis 14 tahun penjara. Santer beredar isu terkait aksi penutupan tambang oleh warga Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang ternyata hoax. Pihak desa menegaskan warga sampai saat ini belum melancarkan aksi apapun dan hanya menyuarakan keluhan ke pihak pemerintah desa. Menyambut musim tanam satu tanaman padi, ratusan petani di Grobogan, Jawa Tengah menggelar tradisi wiwitan masak. Usai ritual doa yang dibacakan tokoh agama, petani kemudian menikmati makan bersama nasi ingkung. Tradisi wiwitan digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dimulainya musim tanam padi setelah kemarau. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi saat berkunjung ke Sarang Rembang mengingatkan calon legislatif atau caleg tidak boleh membahas pemilihan kepala daerah atau pilkada, namun fokus kepada pemilihan legislatif. Ia juga mengusulkan jika nantinya ada caleg yang tidak terpilih bisa mendapatkan kompensasi. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.